PUBG Sunhawk. Mobile Campus Championship 2020 Sunhawk. Oh, ternyata udah pada turun. Wah, baru turun kali ini. Iya. Tanpa berlama-lama kita bakal lihat ya di manakah yang bakal paling banyak diisi. Tampaknya di bootcamp sudah ada dua tim yang berterbang di atas pusat dari Sunhawk di daerah Painan. Kosong song lain terkadang misi, padahal Painan adalah kota hotspot juga harusnya. Dan tampaknya di beberapa tempat lain juga ada tim-tim yang menumpuk di daerah ruins dan sekitarnya. Ini cukup tersebar sih, cukup tersebar. Tapi di bootcamp ada tiga tim kah yang berperang kali ini memperebutkan area bootcamp pusat dari Sunhawk. Malah di luar ya, Hatin, daerah Mongnai, Camp Bravo, Lakawi, Kampong Docks, Cave, Painan, Sahme itu kosong semua. Numpuk di daerah-daerah pusat kali ini ya. Betul sekali, apalagi di area Camp Alpha hanya ada satu tim saja, Unram, dan cukup menguasai di satu pulau. Nah, ini kita akan melihat Morph versus BTR versi kampus ya. Sementara di bootcamp sudah terlihat ada beberapa tembakan-tembakan juga yang sudah mulai dilontarkan. Dan kita masih menunggu sih untuk circle-nya akan mengarah kemana. Karena circle pertama di Sunhawk itu biasanya udah langsung menentukan arah rotasi kemana mereka harus pergi. Betul, kita bakal lihat kayak ini tampaknya sudah terjadi penumbangan anggota, di mana kita sudah melihat beberapa player sudah mulai tumbang, hanya menyisakan 60 player. 4 player sudah tumbang di awal permainan. Ini belum berakhir perangnya sih. Ini belum berakhir, di mana di daerah bootcamp tadi sempat ada 3 tim menumpuk di daerah ruins dan sekitar ya, 3 tim di daerah quarry, 3 tim. Ini numpuknya udah rusuh banget. Yap, betul sekali. Dan ini juga circle-nya ini ternyata berada di tengah, masih membagi 3 pulau juga. Jadi secara otomatis yang berada di tengah ini masih ada waktu untuk melakukan looting tambahan ataupun melakukan rotasi tambahan. Dan ternyata kita lihat dari bootcamp di sini ada 2 tim yang tersisa, masih ada tim 10 dan tim 15 Sport Tech Unram, dan sudah mulai mengeluarkan spray ke arah bawah di situ, tapi masih belum ada bau-bau yang knockdown. Masih lengkap berempat di sini. Dan sementara ada tim 8 juga sepertinya di area gudang 3. Iya, mereka masih bertahan juga. Tampaknya 2 tim di daerah bangunan U masih saling bertukar anggota. Tapi kita tampaknya lihatnya, Vepar mulai fight juga. Di sini ada tim dengan isi campuran pro player. Jel. Ya, betul. Vepar, Anthem, Frost tadi. Gua nggak tahu anggota keempatnya siapa. Tapi tampaknya 3 player tadi adalah para pro player dari PMPL. Betul sekali. Dan yang menyenangkan adalah melihat ada ladies player yang bercampur di sini ya. Betul. Tadi gue sempat ngeliat juga ada nickname Pinky Boom, itu kayak juga dari komunitas. Itu Pinky itu pemain Boom. pemain kan ya, Setahu gue pemain Boom ladies itu. ya. Iya. Gitu. Sempat bermain di Victim dan pindah ke Boom, dan kalau misalkan itu memang beneran Pinky ya, itu berarti player ladies. Betul. Vepar juga bisa dibilang pernah bermain di PMPL ya. Betul. Season pertama. Dengan tim Nara. Nah, itu Dengan mereka tim Nara. kayak throwback kali ya. Lagi throwback ya, betul. bener juga lagi throwback mereka. Padahal bukan hari Kamis ya. Oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Gue males. Kenapa? Nggak apa-apa, kan Kamis tuh biasanya throwback time. Hari throwback kan, throwback Thursday. Throwback Thursday. Kalau disingkat jadi Titi. ya, throwback Thursday. Oke. Kurang jago mancingnya di Jelly nih. Tunggu aja nanti gue skak matiin lah. Soalnya kalau kita lihat di bootcamp ini juga permainannya agak cukup pasif ya. Mereka benar-benar berjaga-jaga banget, nggak mau sampai ada yang kena. Karena kalau tadi sempat kita lihat juga terjadi sebuah penembakan, tapi nggak berhasil nge-end satu player, dan terlihat lagi ada spray down dari Bayi TPK. Tapi mereka harus reload kembali. TPK ini klannya si main Onyx KP ya? TPK. Kan dia KP TPK kan dia? Menarik. Apakah leadernya itu KP? Soalnya ada TPK lain juga. Oh, TPK lain juga? Jadi kita bingung sebenarnya kenapa banyak TPK. Kan nggak masalah. Mungkin karena bisa jadi banyak singkatan TPK. Kebetulan aja, singkatan sama. Oh, iya. Kayak ini ya, DCS ya. Yang tim luar negeri ya? Itu katanya OCS bukan DCS. Oh ya. Tapi ketutupan aja itu di bawahnya ya. Dan tampaknya dari seorang Anthem juga mulai menumbangkan lawan-lawannya, dan terjadi penumpukan cukup berat di daerah bootcamp yang saling deadlock kali ini dari kedua tim ya. Betul sekali. Nampaknya sudah ada total berapa tuh? 3 tambah 4, 7 orang di belakang ke arah lobby kali ini. Tapi semua tim masih utuh dengan 16 yang masih bermain di game kali ini. Betul. Jadi sepertinya kalau di luar sana itu mungkin di area scrapping terjadi beberapa penculikan, jadi knock end. Dan di sini juga benar-benar masih menahan step bisa dibilang, karena semuanya bertemu di gedungnya. Ini benar-benar di middle bootcamp. Jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa player yang atau tim turun di sekitar bootcamp dan melakukan rotasi, ini bisa jadi third party sih. Seperti di PMPL ketika BTR sama Morph sedang melakukan fight, tiba-tiba ada third party datang. Waktu itu ada tim 69 mengganggu 69. dari atas. Mengambil keuntungan dari peperangan 2 tim di bootcamp. Karena memang bootcamp tuh apa ya?
tempat yang dihimpit ya oleh dua pegunungan tinggi dan juga ada satu sungai di mana ada high ground juga. Jadi itu biasanya tim-tim suka naik ke atas itu untuk mematikan pergerakan dari bootcamp. Makanya kalau di kancah profesional, tim-tim yang mengisi bootcamp. Tim-tim yang mengisi bootcamp nggak akan lama bertahan di bootcamp. Bootcamp, looting, keluar secepatnya mengambil gunung sebelum diisi oleh tim-tim lain. Betul, betul, betul. Karena dengan sistem poin, chicken dinner 15 dan kill point 1 kill itu sangat berarti. Jadi pastinya kalau misalkan ada kesempatan knock end, bagaimana kenapa tidak gitu. Betul. Kalau knock end yang harus dihabisin dan tampaknya kita bakal lihat kayak ini dari timnya Vepar. 4 orang kali ini. Tadi game pertama bertiga doang dia. Kali ini satu player lagi bernama Aulia. Gue nggak tahu nih apakah ini para pemain ladies juga atau cowok yang bernama atau memberikan namanya Aulia. Ya, karena ada cowok namanya Aulia juga sih. Ada juga dan atau mungkin nama pasangannya Mungkin juga kan. soalnya kan masa-masa lagi kuliah gini kan masa-masa terindah gitu kan. Betul. Yang kalau naik motor boncengan gitu pulang kampus, main PUBG bareng di warung kopi. Throwback kah? Enggak sih, Gue kira jadi throwback. zaman gue dulu kayaknya belum ada PUBG deh pas gue Kok ke warnet ya? warnet. Dan kita lihat di sini Undana yang akhirnya sudah bermain dengan 4 player seperti kata Wolfie. Semoga bisa memberikan hasil lebih maksimal ya dengan tambahnya 1 player dan sudah terjadi tapping di depan sana dari Frost. Belum membuahkan hasil, hanya memberikan gertakan dan warning shot kepada teman-teman tim 8 yang berada di satu compound. Betul. Dari Frost dan kawan-kawan sudah memiliki 4 kill total kali ini ya, yang dikantongi dan akan menjadi modal yang cukup baik untuk masuk ke late game nantinya untuk tim Undana kali ini. Tim nomor 13, tim 13 mereka ya? 13 Benar, UNC betul. team. UNC team. Universitas Nusa Cendana. Ya, ini karena mungkin kita belum terlalu hafal ya sama nama-nama universitas. Universitas di Indonesia tuh banyak banget ternyata. Betul. Gue masih belum terlalu familiar ya, mungkin karena gue juga kebetulan nggak pernah ke daerah timur ya. Iya. Jadi belum terlalu hafal dengan nama-nama dan juga logo-logo dari kampus di daerah timur. Betul. Tapi dengan adanya PMCC seperti ini tuh menguntungkan loh bagi para universitas. Maksudnya tuh kayak mereka bisa membanggakan institusi yang mereka lagi jalanin gitu kan. Betul, karena e-sports lagi gede banget. Betul. Dan mereka bisa bangga, kita memiliki tim kampus terkuat misalnya di Indonesia untuk Betul. PUBG Mobile. Betul. Itu menjadi satu, apa ya, gue rasa sekarang e-sport ya, bisa dibilang kalau untuk di tahap kampus ataupun tahap mahasiswa, itu prestige-nya nggak kalah dengan bola, nggak kalah dengan olahraga lainnya juga. Ketika mereka menjadi juara di kancah nasional. Benar banget. Apalagi ini kayak prestasi non akademis, tapi ternyata kita lihat sudah terjadi fight yang sangat fair. Di sini sudah ada 1 player yang down, bahkan hampir saja 2 kali ini. Tapi Iqbal masih berhasil untuk survive dan melakukan perikanan depan, meng-endkan beberapa player dan sudah di-secure 2 kill. Masih ada 1 lagi bakal berusaha untuk berlari-lari dan keluar dari area bootcamp. Betul, Iqbal sang Terminator dari tim Unmus kali masih bertahan juga, tapi tidak akan di HBD dari sisi luar, dipulangkan oleh Shine nggak akan bertahan dengan lama karena setim mereka. Gue kira beda tim bakal di HBD, ternyata Shine bisa bertahan dan bakal langsung melutingkan kotak-kotak dari teman-teman tim lawannya tadi ya. Betul, dari tim lawannya. Karena tadi ternyata tuh 1 player dari Unram tuh keluar untuk ngebait doang. Betul, dia ngebait dan akhirnya nge-tradingin ya. Dan Yeah. sangat-sangat baik. Ini dia Jel yang tadi gue bilang ya. Player-player dari mahasiswa ini nih mainnya luar biasa banget. Kaget gue. Perkembangan PMCC, gameplay PMCC itu berkembang sangat pesat. Bisa dibilang ya, pemain PMCC kali ini strategi mereka gunakan adalah strategi-strategi dari para pro player dulu. Oh iya benar. Jadi kayak ini loh, tren. Kalau tren itu kan biasanya kayak tren fashion itu kan berputar gitu kan. Betul. Berarti gameplay itu ternyata berputar juga. Tapi kita nggak akan mundur. Ya, jadi berputar maju. Progresif. Ya. Ya, progresif ya bilangnya. Maju terus kita kan. Oke. Kan kalau fashion kan mundur kan. Kayak sekarang gaya rambut tahun 20-an ngetren lagi gitu kan. Ya. Gaya-gaya apa? Gaya-gaya tahun 40-an lagi ngetren lagi, nge-up lagi gitu. Kalau ini jadi yang meta lama diambil tapi dikembangin lagi seperti itu. Dan kita lihat saja dari teman-teman Unram ini dari tim 7, mereka sepertinya sudah berhasil untuk hanya mendapatkan 1 poin dan langsung saja melanjutkan rotasi mereka. Ini bisa dibilang tempo permainan itu agresif di awal dan sedikit melambat di tengah. Karena tadi ada beberapa pertemuan antar tim ya di beberapa kota. Karena berbeda dengan map Miramar, tadi di Sunhawk ini banyak banget yang numpuk. Kalau di Miramar tadi dikit banget yang numpuk, Jel. Betul. Kalau di Sunhawk tadi
banyak banget tempatnya kosong dan semuanya menumpuk di kota-kota kecil. Jadi banyak banget fight yang terjadi, banyak banget player yang bertumbangan, tapi hanya satu tim dipulangkan secara utuh ke lobby. Ya, tadi tim yang turun di bootcamp ya berarti. Betul. Yang lainnya ada tumbang, ada yang kekikis tapi nggak ada sampai tumbang full. Betul sekali. Apalagi nih map Sunhawk ini hanya ada satu ya di setiap harinya. Jadi secara otomatis kayak do or die. Do or die, betul. Berbeda dengan map Miramar dengan Erangel yang mungkin setelah game perlu direview. Untuk Sunhawk dan juga Vikendi, setelah game lupakan dulu, review nanti malaman. Betul sekali. Jadi karena mereka cuma ada satu kali, jadi ya udah kalau misalkan ketemu di situ ya udah hajar aja. Hajar Betul. atau enggak ya cari cara gimana cara biar bisa kabur dan survive. Kalau Sunhawk itu hukumnya satu, hajar atau dihajar. Kalau Hajar kita atau dihajar. nge-secure tempat, kita yang perlu merebut tempat. Yap, betul sekali. Seperti halnya yang sedang terjadi sepertinya di sini. Ada satu tim yang sudah mengisi compound, masih dipantau saja oleh tim dari Undana. Tim Undana ini dari tadi kalau kita lihat setupnya di luar, memantau ke arah tim 8. Sejak fight dari bootcamp sampai sekarang. Masih seperti itu setupnya. Betul, karena balik lagi ya, untuk bermain di daerah bootcamp, itu yang gue bilang tadi, perlu turun dengan agresif dan perlu keluar dengan cepat. Jangan sampai terlalu lama nahan di bootcamp atau bakal dikelilingin oleh tim-tim lain. Karena di atas bootcamp ada pegunungan, di belakangnya bootcamp itu pegunungan, di kirinya sungai. Yang dimana kalau mereka pindah sungai itu bakal tungguin di ujung sungainya. Kemana pun mereka gerak, itu terkunci kalau kelamaan di bootcamp. Makanya hukum di bootcamp, turun cepat, looting cepat, keluar cepat. Betul sekali. Dan seperti yang taktik yang suka dimainkan pro player juga, biasanya setupnya tuh mereka nge-split ya. Jadi kayak supaya bisa ngejaga area-area supaya jangan sampai dibokong. Karena apa ya, teren-teren di Sunhawk ini tuh bisa dibilang gampang banget ke lock dari sisi lain. Itu dia, karena begitu open ya, ketika mereka gerak dari pegunungan, mereka pindah posisi itu gampang banget kelihatan dari jarak jauh. Tuh. Jadi kayak misalkan lagi turun gunung, di seberang gunung misalkan dari high ground mereka udah bisa ngelihat. Apalagi kalau scope-nya bagus. Wah, Betul, kali 6, kali ya, 8. bener. Tapi memang kalau di Sunhawk ya, meta sniper tuh kurang. Lebih- Untuk level pro player ya, gua nggak Iya. tahu untuk level mahasiswa. Untuk level pro player jarang ada yang mau pakai sniper karena lebih mementingkan double rifle atau dengan satu rifle dan juga satu submachine gun atau dengan senjata tapping kayak kebu. Di MR ya? DMR, ya keren banget ngomongnya DMR. Oh ya. Kita itu ngomong kan dong. sniper tapping. Sniper kokang, sniper tapping. Biar kelihatan kosakatanya banyak. Oh, gitu. takutnya nggak ngerti informasi gitu ya? Iya, jadi kan Oh. DMR. Apa tuh DMR? Nanti tanyain lagi ya kan. Singkatannya pun gue lupa DMR apaan. Pokoknya area rifle ya. Apa rifle gitu? Dulu gue sampai hafalin loh pas awal-awal. Tapi kita lihat sekarang di sini dari tim 7 Rochester nih kayak bakal Oh. nge-screening satu rumah. Di sebelah kirinya itu persis ada satu player bakal melakukan spray down ke depan. Akankah yang meng-HBD di HBD? Kita lihat saja masih berusaha untuk melakukan spray ke arah dalam tapi masih berhasil untuk digocek dengan satu player dan akhirnya berhasil dipulangkan satu tim. Betul, luar biasa banget dari permainan tim Unram, tim nomor 7 kali ini yaitu Amal Esports ya. Berjuang dan cukup baik, dapetin 3 kill dan langsung mensecure satu area yang cukup nyaman di ujung circle. Tinggal mempertahankan posisi mereka kali ini dengan ada lawan depan mereka, tapi harusnya nggak bakal nembak karena jumlah anggota mereka tidak terlalu lengkap. Dan DMR itu artinya Designated Marksman Rifle. Artinya apa? Aku juga kurang tahu. Itu Itu term-term tentara ya, atau Itu sebut-sebutan dia. tentara. Kita sebutnya apa? Sniper tapping. sniper tapping. DMR kalau biasanya orang-orang yang pengen cepat ngomongnya juga gitu. Iya. Dan kita lihat kan kamera PUBG itu masih seperti Itu itu ya. kena burung puyuh, tabrak. Bubung puyuh. Pak burung puyuh nggak bisa terbang. Itu jokesnya masih ada gak sih? Udah enggak. Udah enggak ya. Ayam goyeng, burung puyuh, itu udah kayak jokes 10 tahun lalu lah. Tapi gue masih apa ya tergeli-geli gitu mendengarnya. Sekarang yang lagi happening apa ya jokesnya? Oh, sekarang lagi zaman-zaman nih dark jokes. Oh, oke. Tapi banyak nggak ngerti dark jokes, tapi ya jangan sebut lah. Itu jokes yang nggak boleh terlalu banyak disebut di publik. Ini maksudnya ini loh bercanda tapi di tempat gelap. Jadi Iya, lampunya dimatiin. Mati dark jokes ya. Boleh. Oke. Itu kalau mau kayak gitu harus sama Lord Baginda Agus. Iya ya, Agus ya. Kayaknya Agus bakal muncul sih harusnya Ada ya? sebentar lagi. Ada. Hah? Nggak tahu deh. Lupa gue. Nanti kita lihat Iya, lagi. nanti oke. Dan tadi Painan yang sempat kita lihat kosong di early pas turun di drop zone pertama kali, nampaknya sudah mulai diisi juga karena memang Painan ini bisa dibilang tempat yang cukup enak kalau misalkan mau melakukan rotasi selanjutnya. Pokoknya tempat-tempat yang di sekitar sungai itu rata-rata sih pasti terisi kalau udah circle 2, Itu circle 3.
Apalagi compound ya, biasanya compound yang diincar oleh tim-tim ketika mulai masuki circle-circle akhir. Dan tampaknya dari tim Uncen kali ini masih bertahan juga di posisi mereka. Skipper dan kawan-kawan kali ini ya, Kowalski yang ada, cuma ada skipper doang kali ini. Masih bertahan dalam rumah tepat luar zona, tidak perlu terlalu terburu-buru mengingat zona tepat di depan muka mereka. Tinggal merangkak dikit, tinggal berguling-guling dikit. Mau mager-mageran boleh, udah kayak mahasiswa yang dekat kampus. Semakin dekat kampus, semakin telat biasanya. Oh iya, yang ngekos dekat kampus ya. Itu hukum di kampus. Semakin dekat lo sama kampus, semakin kemungkinan besar lo telat. Yang semakin jauh gitu kan, misalnya dari Tangerang atau dari Bekasi harus ke Jakarta, malah jarang telat. Bener Karena sih. bangunnya pagi, berangkatnya pagi. Bener, karena gue dulu 5 menit aja ke kampus, jadi bangunnya tuh kayak 15 menit sebelum kelas. Sama. Tapi sama. jangan ditiru ya guys Jangan ya. ditiru, guys. Jangan ditiru, itu gue curhatan aja. Apalagi dulu gua kan pernah tuh zaman-zaman gua naik sepeda kan. Naik sepeda tuh 10 menit ke kampus. Gua bangun tinggal 20 menit. Ya gua panik dong. Gua masih pakai celana tidur. Lu bayangin deh, masih pakai celana tidur, pakai hoodie, naik sepeda balap ke kampus. Gue sampai diketawain teman-teman gua, masih pakai baju tidur, gua kebut gitu kan kelihatan sama teman gua. Iya. Tapi kalau gue bisa bilang ya, anak kampus zaman now itu enak banget loh. Kayak Kenapa gini, tuh? mereka main game ya kan. Mereka suka main PUBG Mobile. Mereka bisa menyalurkan bakat mereka tuh melalui PMCC ini. Jadi pro player bisa, Betul. jadi caster hunt juga. Ikutin caster hunt bisa. Kalau merasa yang mau jadi brand ambassador kampus juga bisa seperti itu. Dan jalurnya lebih dibukakan untuk e-sport. Iya. Berbeda dengan mungkin pro player, bisa dibilang kayak pro player yang tanpa melewati jalur PMCC atau jalur kampus ya. Mereka itu kan harus ikut turnamen open berkali-kali tanpa mendapatkan panggung yang besar. Betul. PMCC menawarkan panggung yang besar, khusus untuk para mahasiswa menunjukkan kemampuan mereka. Betul sekali. Jadi ini tuh benar-benar saatnya buat para anak kampus atau anak kuliah, apalagi terlebih yang memang masih aktif ya, masih aktif kuliah seperti yang tadi sudah dibahas juga sama Bro Pasta. Jadi yang memang aktif kuliah, yang mendaftar di PMCC ini baru bisa mendapatkan slot. Dan tadi sempat kita lihat juga beberapa tim yang bermain di Miramar itu ternyata menunjukkan bisa dibilang mereka tuh benar-benar pengen juara gitu loh. Sampai semua strategi diatur dengan sangat matang. Betul, sampai ada tim nomor 9, namanya kita harus juara tim. Nah, itu menunjukkan tekad mereka untuk juara. Tapi selain yang harus juara, ada juga orang yang santuy. Kayak si Uninyap santuy nih. Nganiknya. oh iya, Jadi ada yang bertekad banget pengen juara, ada juga yang santuy. bener juga. Tapi santuy tergantung. Santuy pasti juara atau santuy kita have fun aja. Tergantung nih. Tergantung. Dia nggak kasih tahu santuy dia santuy ngapain. Santuy pasti juara atau santuy main aja. Iya, jadi ada dua maksud di balik santuy itu ya. Kata dia suka-suka lu mau nganggapnya gimana. Oke. Santuy itu gue jadi inget temen gue yang bakal nge-cash besok sih. Sanskuy. Sanskuy. Dapat gak? Udah lama gue gak ketemu dia sih. Iya makanya. Jadi kayaknya besok kita harus siapin pantun. Karena the master of pantun besok bakal tampil. The Master of Pantun. Dan ya seperti inilah tempo permainan di circle kedua dan ketiga setelah tadi kita melihat beberapa tim yang sudah dikembalikan di early fight ya. 3 tim yang sudah pulang. Sebenarnya kita harus menikmati tempo permainan yang cukup pasif kembali terjadi seperti di Miramar tadi. Gue sempat nonton juga 20 menit ya tadi, baru 4 orang yang tumbang. 20 menit, tapi ada hal yang gue bersyukur nih Jel. Apa tuh? Kayaknya gue cukup bersyukur kalau tidak ada yang menggunakan taktik dokter. Oh iya. Sementara Betul. sementara ini kita belum lihat ada orang yang menggunakan taktik dokter. So far so good. Tidak ada yang menggunakan taktik pasif yang menurut gue terlalu efektif. Karena taktik dokter itu lebih cocok dipermainkan di liga ya. Karena itu beda lagi. Dan sementara kita lihat dulu di sini kamera sudah mulai bergeser ke arah tim clean fight banget antara Wakanda dengan Uncen. Kali ini sudah ada 3 player yang down di depan sana. 2 player dari Unram juga udah mulai down. Harus berusaha untuk melakukan healing dan revive terlebih dahulu. Mereka harus bisa melakukan reset. Karena Uncen ini tadi berhasil mendapatkan WWCD. Jadi mau nggak mau mereka harus mempertahankan konsistensi poinnya di map Sunhawk kali Betul, ini. kita bakal kini revive dilakukan oleh kedua tim, di mana dari seorang skipper bakal revive, tapi tampaknya tembakan dari jarak jauh menumbangkan skipper dan kawan-kawan dari teman-teman Uncen. Tapi ternyata Unram nomor 9, yaitu tim kita harus juara, menjadi korban selanjutnya dari peperangan pegunungan. Ini dia nggak enaknya main Sunhawk di high ground, menjadi incaran semua tim dari kiri, kanan, atas, bawah. Ya betul sekali. Ini third party banyak sekali kalau bisa kita lihat. Sebenarnya yang awal fight itu 2 tim, tapi ternyata di sini sudah mulai maju lagi. Ada 1 player Rochester dari Unram tim 7 bakal melakukan spray dan ke arah depan. Tapi ternyata what happened? Malah dia yang ter-take down dengan Tommy Gun yang dipegang oleh tim musuhnya.
Iya, kita bakal dari tim Unram juga pelan-pelan merangkak menuju ke teman yang lain. Sedangkan Nok harusnya bisa ke revive. Ya. Harus cukup ke revive kecuali ada tim-tim lain yang ikut dan mengganggu pergerakan mereka. Kita bakal kali ini dari seorang Deki bakal coba ke revive 6 detik lagi harus cukup aman di cover oleh seorang Dux kali ini ya. Tidak dibiarkan tim lain menuju ke arah mereka dan mereka masuk juga ke arah safe zone. Ya betul sekali. Setup dari Unram tim 7 ini menarik ya, karena di mana dua temannya sudah berada di depan, masih ada satu player yang berusaha untuk menjaga backline, menjaga supaya tidak terjadi backstep dari tim-tim musuh. Seperti kali ini kita lihat dari Unchan Gizian, I4 pun ter-take down di luar zona. Bahkan kali ini zona sudah mulai perih, harus berusaha untuk melakukan healing. Jika mereka terlalu lama bertahan di luar zona, ini akan merugikan bagi tim 2. Yes, kita bakal kali pergerakannya juga dari tim Unchan. Mereka langsung menuju ke arah safe zone, menelan sakitnya blue zone. Tapi it's okay, ini masih bisa ditahan dulu kalau mereka punya healing yang memadai. Tapi di belakang mereka juga ada satu player yang lagi menjadi penyelinap di balik pertahanannya tim nomor 2. Tim A4 kali ini ya. Iya, betul sekali. Jadi tim 14 sudah berada di sekitar tim 2 juga. Tim 2 dan tim 14 mereka berada di blue zone kali ini. Nggak bisa terlalu berlama-lama sih, apalagi dengan melihat utilities yang mereka miliki. First aid yang tidak terlalu banyak juga, apalagi sudah kehilangan satu player, dan belum lagi mereka harus ngelewatin jembatan Painan. Betul, lagi dari pasukan katak Apache dan kawan-kawan. Kali ini bakal menuju ke arah safe zone, masuk ke ujungnya di atas Painan. Tapi tampaknya beberapa tim juga masih menelan sakitnya blue zone. Tim nomor 2 harus keluar secepat-cepatnya dari area blue zone karena sudah mulai sakit. Bahkan dari seorang Ondos perlu menyeberang dengan cepat karena zona sakit banget. Lihat kikisan, health-nya sangat-sangat cepat. Berenang. Harusnya bisa selamat kalau dia tidak terkena satu peluru. Kalau dia kena satu peluru bisa tumbang kali, dan Ondos bakal selamat menuju ke safe zone. Tampaknya safe zone terakhir ataupun safe zone ke-5, bukan terakhir ya, ke-5, bakal menuju ke arah utara. Bantingan drastis ke arah utara. Ya, jadi sepertinya akan terjadi penumpukan dari area selatan karena area circle juga berada di open field kali ini. Masih tersisa 10 tim. Dalam waktu 10 detik circle pun akan mengecil kembali. Ini waktu play zone-nya bisa dibilang udah mulai cukup cepat, dan ini bahaya banget buat tim-tim yang masih tertahan di luar zona. Apalagi seperti tim 1 kali ini, ketika dia mau masuk masih ada tim 10 di depan mereka, dan mereka juga harus berjaga-jaga. Takut-takutnya di arah belakang blue zone itu ada tim-tim yang masih berusaha untuk healing sambil bertahan masuk ke dalam. Betul, kita bakal ini dari tim Unram nomor 1, tim STFU pelan-pelan menahan posisi mereka dan tampaknya terpotong oleh tim Unram 10. Yes. Tim Sportek Unram 2 memotong pergerakan dari high ground, mengirim satu orang di belakang untuk melok pergerakan lawannya. Satu udah kenok oleh seorang Shine. Ini bakal menjadi kill kena mereka kalau tidak bisa di revive. Uzi pun dikeluarkan, coba one on one dengan Versace kali ini, dimana di belakangnya Sleepy masih bertahan di batu belakang di blue zone. Ya betul sekali, hati-hati untuk Shine karena akan terjadi third party. Sepertinya dari tim 14 sudah mulai mendekat juga. Shine kayaknya nggak mau berlama lagi dan pas itu karena dia akan bertemu dengan satu player dari Unvik. Posisinya nggak terlalu enak, tapi kali ini dia harus maju mau tidak mau karena temannya split jauh banget. Jadi dia dibiarkan di luar untuk menahan tim-tim lain, dan sementara temannya mengamankan di belakang zona. Kita bakal pergerakan dari tim Unram. Shine pelan-pelan melihat kiri kanan masih motong pergerakan lawannya. Bom pun mulai terasakan, tapi dari Versace bakal pulang ke arah lobby. 7 kill bagi tim Unram 10 kali ini. Masih melakukan juga pemotongan ke lawannya. Hampir kenok. Apache akan kenok oleh tembakan seorang Yu kali ini, dan tampaknya blue zone pun memakan korban tambahan. Ya betul sekali, sniper tower yang disecure oleh tim Unram 10 kali ini membuahkan hasil, menambahkan beberapa pundi-pundi kill point, dan akhirnya tim 14 ternyata tidak bisa bertahan terlalu lama. Harus puas di posisi ke-7. Yes, sebagai penyebaran tim nomor 3. Tim Uniap Koteka bener-bener rapi banget. Mereka adalah tim yang sangat kuat menahan zonanya. Game sebelumnya mereka masuk ke zona akhir. Game kedua mereka masuk zona ke akhir juga. Ini menunjukkan konsistensi mereka sebagai tim dengan style placement point. Iya betul sekali. Jadi gameplay mereka lebih ke arah safe zone, dan sementara kita lihat Shine sepertinya terculik oleh Unram Sleepy kali ini, dan bakal langsung di end begitu saja oleh UYP. Ternyata di kill steal. Iya, kita bakal kali pergerakan juga dari tim Unram pelan-pelan harus mencari celah dalam pertahanan lawan. Tim nomor 11 juga masih bertahan di posisi mereka. STIEJB 2018 bertahan di ujung zona, tapi perlu maju, perlu kabur dari sakitnya blue zone kali ini. Ya, betul sekali. Mereka masih harus kabur dari blue zone karena juga circle-nya udah mulai mengecil kembali kali ini. Hati-hati untuk beberapa player yang tersisa. Satu player, dan seperti yang baru saja kita sebutkan, satu player dari tim Unram nomor 1 langsung saja pulang.
Iya, kita bakal lihat ini dari seorang Dano pelan-pelan juga mencari celah dan pertahanan lawan menjaga posisi mereka. Tim nomor 3 splitnya rapi banget. 3-1 posisi mereka memotong semua sisi circle. Kita bakal dari tim Undana Vepar akan knock Frost akan bakal oleh Blue Zone dan tampaknya Undana akan pulang ke arah lobby sebagai posisi kelima. 3 tim tersisa dan tampaknya tim nomor 3 mengantongi 10 poin kali ini. Dan mereka memaksimalkan poinnya kepada game kali ini dan juga mempertahankan posisi mereka di top 3 global leaderboard. Yes, betul sekali. Kalau kita lihat dari setup mereka dengan posisi tim 11, sepertinya tim 3 punya chance besar untuk mendapatkan winner chicken dinner kali ini. Asalkan tidak terjadi kesalahan, spray down ke Top depan. 2. Langsung top 2. Menyisakan tim 13 UNC tim dengan tim Uniap Koteka yang tersisa kali ini. Ya, kita bakal kali ini pergerakan juga dari seorang puzzle melempar smoke untuk coba membutakan lawannya. Tampaknya musuhnya terpin down di balik satu batu akan menelan sakitnya Blue Zone dalam waktu 15 detik. Pelan-pelan, pace gila mulai maju ke depan. Lemparan bom mulai dilontarkan juga. Permainan rapi dari tim Uniap Koteka terlihat. Lemparan bom mengenai tim Undana. Tumbang atau persatu dan dipulangkan ke arah lobby. Tim Uniap Koteka mendapatkan WWCD dengan jumlah kill berapa? 7, 12, 14 kill. What a game dari tim UYP yang kembali masuk ke top 3. Iya, itu dia winner chicken dinner untuk tim Uniap Koteka dengan 14 kill point. Wow. Luar biasa banget. Luar biasa. Game sebelumnya